Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Baiklah, selamat datang Bapak Ibu insan pers media forum pers BPJS Kesehatan Cabang Dumai. Alhamdulillah kita berkesempatan pada hari ini untuk melakukan media gathering ataupun forum kita yang selama ini sudah lama tertunda, itu terakhir Juli 2019. Dan pada saat ini di masa COVID, tentunya kita sama berdoa semoga COVID ini segera cepat berakhir dan kita bisa melakukan kegiatan normal seperti semula. Karena pada saat ini kita menjalankan kegiatan ataupun aktivitas yang memperhatikan protokol kesehatan, semua yang memakai masker dan tentunya sudah melakukan cuci tangan. Pada hari ini kita ingin memperkenalkan bahwa sebelumnya kita dikepelai oleh Ibu Nora Dwita Menurung, dan pada saat ini sudah ada kepala cabang kita itu Pak Hari Wibawa, yang mana sebelumnya Pak Hari juga bertugas dari Sulawesi, yaitu KC Polewali, dan yang mana sebelumnya kepala bidang humas kita itu dulunya dengan Ibu Elvira Rosa, dan sekarang ada penggantinya itu Bapak Muhammad Safriyadi dan Bapak Safriyadi. Nah, pada kesempatan kali ini tidak berpanjang-panjang, kita akan perkenalan kepada Pak Hari. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Yang kami hormati dan kami banggakan seluruh rekan-rekan media, baik itu rekan media cetak, media elektronik maupun media online yang tergabung di dalam forum pers BPJS Kesehatan Cabang Dumai. Yang kami hormati di sini hadir Bapak Ibu, yang kami hormati Kepala Bidang Penagihan Keuangan, Kepala Bidang SUKP, Kepala Bidang PMP, beserta seluruh staf yang marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena pada hari ini alhamdulillah BPJS Kesehatan tidak bersua kembali dengan rekan-rekan media. Terakhir Juli 2019, cukup lama 1 tahun itu untuk kita bisa menyambung kembali silaturahmi yang sempat berkat nikmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita masih diberikan nikmat sehat, itu nikmat yang utama di tengah pandemi COVID-19 ini, dan tentu nikmat waktu. Kita masih diberikan kesempatan untuk bisa bersilaturahmi, karena silaturahmi ini memperpanjang umur ya Bapak Ibu. Semoga dengan kita bersilaturahmi di forum pers BPJS Kesehatan Aceh Dumai, umur kita insya Allah diperpanjang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat dan salam tak lupa juga kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Izin Bapak Ibu sebelum mukadimah, tentu tak kenal maka tak sayang. Kalau tak sayang maka tak cinta kan? Tak aruf. Iya, harusnya tak sayang maka tak aruf. Nama saya Hari Wibawa, seperti yang disampaikan oleh Pak Ilham. Saya bertugas sebelumnya di kantor cabang Polewali di Provinsi Sulawesi Barat. Ya, silakan Pak. Bertugas di sana selama 2 tahun lebih. Alhamdulillah bisa kembali lagi ke Provinsi Riau, karena saya tugas asalnya itu di Pekanbaru sebelumnya, di kantor cabang Pekanbaru. Alhamdulillah 2 tahun dikesampingkan di daerah perifer, ya nikmat Allah dari Allah juga kita bisa kembali lagi ke Provinsi Riau dalam waktu 2 tahun. Berada di wilayah kerja kantor cabang Dumai bukan sesuatu yang baru kalau bagi saya. 10 tahun yang lalu
Kira-kira di tahun 2010-2011 saya pernah juga bertugas di kantor cabang Duri dan di kantor cabang Dumai. Hanya waktunya singkat, hanya 11 bulan waktu itu berada di kantor cabang Dumai sebelum mutasi ke kantor cabang Pekanbaru. Jadi kalau melihat kondisi pemerintah daerah, kondisi PIC kita, stakeholder kita, rata-rata masih orang-orang ramah, masih banyak yang saya kenal, dan alhamdulillah BPJS Kesehatan terus bisa bersinergi dengan stakeholder yang ada di kantor cabang Dumai. Pers, baik di media online, salam kenal, salam hormat dari saya. Semoga pertemuan kita, saya masuk akhir Januari, di bulan Februari itu saya sudah ingin mengadakan silaturahmi dengan seluruh media, silaturahmi dengan seluruh pimpinan OPD, tetapi memang terkendala karena semakin meningkat kasus COVID yang kita harus menunda kegiatan tatap muka maupun kunjungan-kunjungan yang sifatnya tatap muka langsung dengan saya, kunjungan langsung ke kantor. Jadi salam kenal, salam hormat, semoga kita bisa terus bekerja sama, bersinergi untuk bisa mempromosikan atau mempublikasikan kegiatan-kegiatan, program-program, informasi-informasi yang secara umum penting diketahui oleh masyarakat terkait program Jaminan Kesehatan Nasional Kartu Indonesia Sehat. Izin ini memperkenalkan Pak Rahim, mungkin bisa berdiri. Beliau juga baru nih kalau di wilayah Kota Dumai, Kepala Bidang Penagihan dan Keuangan, sebelumnya bertugas di Rokan Hilir. Jadi mutasinya dekat. Di sebelahnya Pak Adi, tadi sudah diperkenalkan, beliau Kepala Bidang SDM Umum dan Komunikasi Publik yang sering nanti berhubungan dengan Bapak Ibu semua. Dan di sebelahnya lagi Pak Dipo, beliau Kepala Bidang Penjaminan Manfaat Primer yang tugasnya adalah menghandle vaskes tingkat pertama, baik itu puskesmas, klinik, dokter praktek perorangan, dan lain-lain. Kami mengucapkan terima kasih kepada seluruh jajaran media yang sudah berkenan hadir memenuhi undangan kami untuk bersilaturahmi di siang hari ini. Semoga niat kita bersilaturahmi sekaligus kami nanti ingin menyampaikan beberapa hal yang penting diketahui oleh masyarakat. Kalau kita berbicara terkait program JKN-KIS, program JKN-KIS ini sudah berjalan sejak 1 Januari 2014. Dinamika yang terjadi di dalam program ini sangat banyak, Bapak Ibu, karena program ini lahir di 1 Januari 2014 ini sambil belajar. Kalau saya menyebutnya program ini lahir sambil belajar. Artinya ketika dia sambil belajar, itu dilengkapi kekurangan-kekurangannya untuk bisa menjadi lebih baik. Kalau diibaratkan kapal berlayar di Laut Dumai ini, berlayarnya itu awalnya itu dengan kondisi yang minimalis dengan regulasi, dengan dukungan dan lain-lain. Nah, sambil belajar itu mulai diperbaiki kondisi kapal ini. Dan alhamdulillah di awal 2020 kapal ini sudah semakin mendekati kondisinya yang terbaik untuk bisa memberikan pelayanan kepada masyarakat. BPJS Kesehatan merupakan badan hukum pelayanan publik. Kalau kita berbicara pelayanan publik, maka erat kaitannya dengan tupoksi teman-teman media. Untuk bisa kita menyuarakan, menginformasikan terkait pelayanan publik yang ada di BPJS Kesehatan, tentu sangat membutuhkan dukungan dari Bapak Ibu media. Selaku Kepala Bidang Komunikasi Publik dengan Pak Ilham berdua keliling-keliling di 5 kabupaten kota wilayah kerja kami untuk menyuarakan. Tidak mungkin, kita harus bersinergi. Yang efektif dalam bersinergi adalah dengan rekan-rekan media. Bapak Ibu memiliki jaringan yang luar biasa luas. Bapak Ibu sudah memiliki networking,
konsumen-konsumen, pembaca-pembaca, dan penting kita bisa mempromosikan atau menyampaikan informasi ataupun update aturan yang ada di program JKNKIS. Kalau kita melihat Bapak Ibu di wilayah saya jelas menyampaikan profilnya dulu. BPJS KC Dumai ini membawahi 5 kabupaten kota. Ada Kota Dumai, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Bengkalis, Kabupaten Siak, dan Kabupaten Kepulauan Meranti. Ada 5 kabupaten. Di 5 kabupaten ini secara total penduduk yang sudah memiliki kartu JKNKIS itu mencapai angka 76% dari total jumlah penduduk di 5 kabupaten. Khusus di Kota Dumai, capaiannya lebih tinggi, 86%. 86% kepesertaan JKN, jadi penduduk yang sudah memiliki itu 86%. Dari jumlah penduduk 533 ribuan, itu 86%-nya sudah memiliki kartu. Nah, penduduk yang sudah memiliki kartu ini tentu penting untuk mengetahui hak dan kewajibannya, penting untuk mengetahui informasi. Di pertemuan ini nanti kami akan menyampaikan beberapa program yang penting diketahui masyarakat yang erat kaitannya dengan kondisi kita saat ini, pandemi COVID-19. Di BPJS Kesehatan, mungkin Bapak Ibu sebagai informasi, di pertemuan ini tadi seperti yang sudah disampaikan, ada protokol kesehatan yang kita laksanakan. Ada distancing yang kita atur 1 meter, masker, harus cuci tangan, face shield pun kami persiapkan. Tiada lain adalah untuk melindungi kita bersama dari penyebaran penularan COVID-19. Demikian juga kami di kantor cabang. Di kantor kami itu protokol kesehatannya ketat, dan ini penting diketahui oleh masyarakat. Kalau kita melihat surat edaran dari Presiden bahwa seluruh masyarakat Indonesia wajib pakai masker, tidak terkecuali peserta JKN yang ingin masuk ke kantor BPJS itu wajib pakai masker. Kalau tidak pakai masker tidak boleh masuk. Hal yang kecil seperti itu masyarakat tentu harus diberitahu. Masyarakat harus diinformasikan kalau ke kantor-kantor manapun, mari kita sadar diri untuk melindungi diri kita masing-masing dan menggunakan masker. Di dalam pun sama, di dalam ruangan kantor kami untuk peserta sedang mengurus administrasi itu diatur Pak, diatur jaraknya, ada garis-garis merah, betul-betul dijaga agar peserta satu dengan peserta yang lain itu tidak saling kontak, peserta dengan petugas tidak saling kontak. Kondisi saat ini pandemi COVID-19 itu sudah masuk ke area klaster perkantoran. Kalau dulu kan tidak. Dulu itu orang yang berpergian dari daerah zona merah masuk ke zona ini, wah itu terduga suspeknya di situ. Sekarang tidak, sekarang di area perkantoran karena banyak disinyalir ada orang-orang tanpa gejala ini, orang tanpa gejala yang mengurus administrasi atau mengurus apapun ke suatu kantor atau instansi itu ikut menularkan. Makanya di BPJS Kesehatan ada pelayanan terbatas dengan memperhatikan protokol kesehatan. Di program namanya Cika, ada Vika, ada Mobile Vaskes yang nanti akan kami sampaikan. Tiada lain tujuannya adalah pelayanan kontak tidak langsung. Bagaimana peserta masih bisa menerima manfaat, masih kita layani, tapi dengan kontak tidak langsung. Ini luar biasa Bapak Ibu. Sekarang masyarakat itu seperti dipaksa, dalam tanda kutip, dipaksa untuk memanfaatkan teknologi digital, dipaksa untuk memanfaatkan HP-nya untuk bisa mengakses pelayanan. Contoh di Cika, Cika itu chat assistant, itu program JKN, bisa chat kalau dengan petugas kami, tidak perlu datang ke kantor, cukup chatting saja. Ada lagi namanya Vika, Vika itu ditelepon. Kalau tidak bisa chat, mungkin orang tua susah ngechat, ngetik pesan, telepon saja. Apa-apa saja kebutuhannya langsung kami layani. Itu kami promosikan kepada masyarakat. Nah, promosi kami mungkin tidak maksimal. Disinilah kita membutuhkan dukungan dari Bapak Ibu semua.
bahwa seluruh masyarakat di Kota Dumai ataupun di 5 kabupaten wilayah kerja kami manfaatkan teknologi ini agar kita sama-sama terlindungi. Itu adalah pelayanan untuk peserta yang datang ke kantor cabang untuk pengurusan administrasi. Nanti kami akan sampaikan juga ada namanya mobile vaskes, ini lebih luar biasa lagi mobile vaskes. Kalau kita misalnya yang hadir di sini sebagai peserta JKN ada keluhan sakit, kita datang ke dokter itu pertama kali tujuannya adalah konsultasi. Nah, dengan mobile vaskes itu bisa chatting ke dokternya langsung, Bapak Ibu. Jadi kalau tadi chattingnya ke petugas BPJS masalah administrasi, sekarang chattingnya ke dokter. Dok, saya ada keluhan batuk pilek, kira-kira kenapa, obatnya apa? Itu bisa chatting seperti itu. Dan ini sudah ada di dalam aplikasi mobile JKN yang saya yakin dulu pernah disosialisasikan. Mobile JKN yang ada di Play Store bisa di-download, seluruh peserta sudah memiliki JKN di tangannya gitu. Mau kontak ke petugas bisa, mau kontak ke dokternya bisa. Semakin kita meminimalkan kontak antar orang ini, kita sama-sama mendukung pencegahan penyebaran penyakit ini. Dan terakhir, di tengah pandemi COVID-19 ini, hal terakhir yang ingin kami sampaikan adalah pandemi COVID-19 ini sangat berdampak bukan hanya di masalah kesehatan, ekonomi sudah jelas. Banyak masyarakat yang tadinya berpendapatan jadi menurun pendapatannya atau malah hilang sama sekali. Yang dulunya bekerja dirumahkan, itu sangat banyak berdampak dari sisi ekonomi yang akhirnya menyebabkan kemampuan peserta membayar iuran itu kan menjadi terganggu. Jangankan untuk bayar iuran, buat cari makan aja, beli makan susah Pak Harin, gimana bayar iuran? Makanya sangat banyak Bapak Ibu peserta yang menunggak sejalan dengan COVID-19 ini merebak. Pertanyaannya, apa yang harus dilakukan oleh pemerintah menghadapi peserta BPJS Kesehatan yang menunggak cukup banyak, tapi kemampuan bayarnya menurun? Nah, pemerintah itu menerbitkan peraturan presiden nomor 64 tahun 2020. Judulnya adalah terkait iuran jaminan kesehatan, dan di dalam klausulnya nanti kami akan sampaikan ada kebijakan relaksasi tunggakan iuran. Mungkin Bapak Ibu sudah sering mengenal relaksasi pajak, artinya kebijakan keringanan membayar pajak dan lain-lain. Nah, di tunggakan iuran itu ada relaksasi juga, relaksasi tunggakan. Kalau ada peserta menunggak misalnya 24 bulan, 2 tahun menunggak, ternyata dia sakit. Kalau sakit kan butuh kartunya Pak. Peserta itu boleh daftar ikut relaksasi tersebut dan cukup membayar hanya 6 bulan. Cukup membayar 6 bulan plus 1 bulan iuran berjalan, peserta kartunya itu bisa aktif kembali Pak. Kalau di ketentuan yang lama, nunggak 2 tahun, bayarnya harus 2 tahun, baru kartunya aktif. Sekarang tidak, ada kesempatan di dalam Perpres 64 tahun 2020 ini bahwa peserta yang menunggak melebihi 6 bulan boleh membayar paling banyak 6 bulan plus 1 bulan iuran berjalan. Lalu bagaimana sisa hutangnya atau sisa kewajibannya tadi? Sisa kewajibannya boleh dilunasi sampai dengan akhir Desember 2021. Inilah kebijakan dari pemerintah, membayar paling banyak 6 bulan, sisa kewajibannya nanti saja tahun depan. Tahun depan itu gimana bayarnya Pak? Saya masih sulit, boleh dicicil. Ada namanya program cicilan. Nanti secara detail akan disampaikan oleh Pak Rahim, Kepala Bidang Penagihan dan Keuangan. Beberapa informasi ini yang akan kami sampaikan kepada Bapak Ibu rekan media. Kami tentu berharap pertemuan ini adalah langkah awal yang baik untuk kita bisa menyambung kembali silaturahmi kita. Bersama-sama kita bisa saling bersinergi
untuk bisa mempromosikan atau mempublikasikan kepada masyarakat hal-hal yang terbaru yang ada di dalam program JKNKIS. Karena bagaimanapun kesehatan ini adalah hak asasi. Berbicara hak asasi itu sangat melekat dengan kebutuhan dasar dari seluruh masyarakat. Bantuan dari teman-teman media menginformasikan, ada 1-2 orang membaca terus diceritakan ke sejawat-sejawatnya, ke tetangganya, itu sangat bermanfaat bagi mereka. Yang dulunya tidak tahu menjadi tahu, yang dulunya sulit karena tidak tahu informasi, oh sudah ada mudah sekarang saya baca di media ini bisa. Jadi sekali lagi kami mengucapkan terima kasih atas kedatangan Bapak Ibu semua, dan mohon maaf kalau dalam penyelenggaraan acara ada hal-hal yang kurang berkenan. Menggunakan masker ini kan gak nyaman, apalagi sambil bicara ini agak susah nafas, susah, tidak nyaman. Tapi ini adalah demi perlindungan kita bersama. Dan mari kita nanti berdiskusi hal-hal apa saja terkait program JKNKIS yang ingin digali oleh Bapak Ibu semua, sehingga kita bisa memiliki pemahaman yang sama dan turut berkontribusi untuk meningkatkan pemahaman masyarakat terkait program JKNKIS. Saya kira demikian dari kami sebagai pengantar. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kita ucapkan juga selamat datang kepada Ketua Forum kita, Bapak Misal. Selamat pagi kepada rekan semua. Selamat berjumpa Pak sebagai Kepala BPJS Kota Dumai yang baru. Selamat bersalam mari kita berikan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan rahmat serta hidayah kepada kita semua, sehingga kita selalu mendapatkan kesehatan. Sungguh sedap kopi pasti kalau diminum bersama pisang goreng. Pertemuan BPJS Kesehatan sangat penting sebagai merajut silaturahmi. Mana gorengnya? Alhamdulillah alamin. Bapak Kepala BPJS Kesehatan, Forum BPJS Kesehatan Dumai ini telah terbentuk sekitar 2 tahunan atau 3 tahun lebih lah ya. Saya ditunjuk sebagai ketua. Alhamdulillah seluruh anggota sangat solid mendukung seluruh program yang dilaksanakan oleh BPJS Kesehatan Kota Dumai ini. Berbagai program telah jumpa Pak. Ada selama ini BPJS kan terlalu fokus pada press release atau apa, mungkin ada kegiatan lain seperti press gathering atau apa yang sifatnya refreshing lah Pak, tidak fokus kepada kegiatan setiap hari membuat berita atau press release dan sebagainya. Program-program ini telah disampaikan kepada BPJS, kepala BPJS sebelumnya, namun belum ada respon. Mungkin sebagai kepala BPJS Bapak yang baru bisa menanggapi program-program ini Pak. Mungkin karena ini pandemi COVID, mungkin kedepannya bisa dibahas lebih dalam lagi. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah, puji dan syukur padanya. Semoga pertemuan kita pada pagi menjelang siang hari ini senantiasa diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian salawat dan salam kita ucapkan pada junjungan agung Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan mengucapkan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi. Pak Hari yang kami muliakan, jajaran manajemen BPJS Kesehatan Kota Dumai yang barangkali kebanyakan masih baru, jadi belum begitu kenal nama, wajah dan sebagainya. Kemudian rekan-rekan wartawan, pengurus PWI juga di sini ada, dari PWI juga ada. Mudah-mudahan sinergi ini semakin hari semakin baik untuk mewujudkan Indonesia sehat sebagaimana yang direncanakan oleh pemerintah. Kapal berlayar ke Malaysia
di Malaysia membeli batu bara. Setahun kita tidak bersua, sekali bersua semoga bertambah mesra. Pak Hari dan teman-teman di Saya nggak pakai pantun, tadi langsung pakai pantun. dulu pertemuan seperti ini rutin kita laksanakan. Seperti dikatakan oleh Miswanto tadi bahwa jalinan hubungan baik antara teman-teman media dengan BPJS Kesehatan itu terbentuknya forum pers BPJS Kesehatan saat itu yang salah satunya diinisiasi oleh Pak Ilham waktu itu dan jajaran manajemen saat itu untuk lebih mensinergikan program-program BPJS Kesehatan itu pada masyarakat. Memang harus kita akui bahwa lingkup tugas BPJS Kesehatan cabang Dumai ini sangat luas kan Pak ya. Tidak hanya di Dumai saja, juga sampai ke Siak, saya kalau nggak salah sampai itu. Rasanya kalau dengan personil yang ada di BPJS Kesehatan Dumai untuk menjangkau seluruh itu tidak akan terjangkau. Barangkali informasinya kalau door to door mungkin berapa tahun baru akan sampai. Tapi dengan kemitraan dengan teman-teman wartawan, alhamdulillah apa yang diprogramkan oleh BPJS itu sampai ke masyarakat dan masyarakat sangat paham dengan apa yang dibuat oleh BPJS dan program-program pemerintah juga semakin baik ke depan. Seperti kata Miswanto tadi, tidak cukup dengan press release, tidak cukup dengan berbagai informasi. Kadang-kadang teman ini perlu lebih dekat lagi dengan teman-teman di BPJS. Mungkin sekali kalau sudah badai COVID ini berlalu, ya bisa sekali mancing berempat, misalnya kan, misalnya, jadi teman-teman juga perlu pencerahan. Kadang pencerahan itu tidak cukup dalam forum seperti ini, tapi kadang-kadang perlu juga kita sambil ngopi-ngopi, sambil mancing, sambil refreshing, nah seperti itu. Jadi teman-teman sangat berharap seperti itu. Kita berdoa semoga badai ini cepat berlalu. Forum pers BPJS Kesehatan siang hari ini rencananya akan diakhiri dengan makan-makan. Tempatnya di lantai 12 Hotel The Zuri. Sinergi BPJS Kesehatan dan wartawan harus terus kita eratkan, mewujudkan pelayanan kesehatan untuk anak negeri. Belanja sayur di pasar Kaya Bukti, sayur dimasak untuk makan siang. Pelayanan BPJS Kesehatan sudah terbukti, pelayanan maksimal, masyarakat senang. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.